How are you today? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, class. Our topic is about kenampakan alam, daratan, dan pemanfaatannya. Oke, anak-anak Miss masih ingat kan bahwa kenampakan alam itu dibagi menjadi dua. Apa saja, Miss? Nah, yang pertama adalah kenampakan alam daratan dan yang kedua adalah kenampakan alam perairan. Don't forget ya, anak-anak Miss. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu, sayang. Yang pertama akan kita bahas tentang kenampakan alam daratan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kenampakan alam daratan gunung. Ingat bahwa gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Nah, kalau sekarang kita mau bahas tentang bukit dan perbukitan. Yang pertama kita akan bahas tentang bukit dan perbukitan. Coba lihat gambarnya, sayang. Perhatikan gambarnya. Nah, bukit itu apa, Miss? Bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Itu pengertian bukit. Nah, ketinggiannya sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Ingat sayang, kalau gunung itu 1000 meter di atas permukaan laut. Sementara bukit 200 dan 300 meter di atas permukaan laut. Beda ya. Kalau gunung 1000 meter di atas permukaan laut, kalau bukit itu 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Please look at the picture ya. Please lihat gambar ya, sayang. Nah, ini contoh gambar bukit. Nah, yuk anak-anak Miss, siapa yang pernah naik bukit? Bukit Holbung atau bukit-bukit yang ada di Sumatera Utara. Belum ada ya, sayang. Nanti kalau sudah besar bisa lihat pemandangan indahnya alam dari perbukitan, dari bukit-bukit yang ada di Sumatera Utara. Oh, ya. Next. Contoh pemanfaatan bukit. Nah, ada nggak Miss manfaatnya bukit bagi manusia? Jelas ada. Kalau gunung kemarin manfaatnya ada 3 kan? Ini sudah jelaskan manfaat gunung kemarin ada 3. Dan forget ya untuk anak-anak Miss. Ya, untuk tempat penyimpanan air, kemudian sarana rekreasi alam, kemudian gunung bisa menghasilkan barang tambang. Kalau bukit juga memiliki manfaat bagi manusia. Apa saja, Miss? Yang pertama adalah sebagai sarana olahraga, palalayang, dan pendakian. Nah, perhatikan ya, picture-nya nak ya. Perhatikan, banyak orang-orang yang berolahraga palalayang itu di perbukitan. Nah, lihat gambarnya, lihat contoh-contoh gambarnya yang sudah Miss buat di PowerPoint ya. Yang kedua adalah tempat untuk bertani. Banyak ya anakku, bukit dijadikan oleh tempat bertani oleh manusia. Ya, next, tempat penambangan batu kapur. Next, manfaat yang keempat adalah sebagai apa, Miss? Sebagai objek wisata karena pemandangannya yang sangat indah. Jadi banyak yang dikunjungi oleh orang-orang untuk pergi ke bukit, untuk melihat dari atas pemandangan yang sangat indah ya. Kemudian sebagai daerah resapan air. Jangan lupa ya, ingat, ulangi sekali lagi bahwa bukit merupakan bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Nah, bedanya dengan gunung ketinggiannya 1000 meter di atas permukaan laut, sayang. Nah, kalau bukit ya hanya 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Berarti lebih tinggi gunung. Ingat ya, kalau gunung itu 1000 meter ketinggiannya di atas permukaan laut, sedangkan bukit 200 sampai 300 meter. Oke, kelas, don't forget ya, sayang. Next, kita mau bahas tentang dataran tinggi. Nah, tadi kita bahas sudah bukit, sekarang kita dataran tinggi dan pemanfaatannya. Nah, dataran tinggi, apa
Apa itu Miss dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau bukit tadi ingat 200 sampai 300 meter. Dataran tinggi 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, perhatikan ya. Di Indonesia banyak dataran-dataran tinggi yang terkenal ya. Kalau di Sumatera Utara yang termasuk dataran tinggi itu apa Miss? Apa saja daerahnya Miss? Nah, contohnya adalah Brastagi sayang. Siapa anak Miss yang sudah pernah ke Brastagi? Oke, sudah banyak ya pasti. Miss yakin sudah banyak anak-anak Miss yang sudah pernah ke Brastagi melihat pemandangan. Nah, Brastagi merupakan salah satu dataran tinggi di Sumatera Utara sayang. Jangan lupa ya kalau ke Brastagi ingat pelajaran Miss. Oh, Brastagi ini merupakan dataran tinggi di Sumatera Utara. Anak-anak Miss boleh kasih tahu ke orang tua, ke mama, ke papa semua ya sayang. Oke, ingat. Kemudian kalau kita berangkat ke Brastagi, udaranya bagaimana? Sejuk kan? Nah, udaranya sejuk, tanahnya subur. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa tanah dataran tinggi itu memiliki udara yang sejuk dan tanahnya yang subur. Di dataran tinggi itu memiliki udara yang sejuk dan tanahnya yang subur. Tak heran jika ketika kita berangkat ke Brastagi, ke Kabanjahe, itu udara di sana itu sangat segar, sangat sejuk. Kemudian di sana banyak penduduknya itu bermata pencaharian sebagai bertani. Kenapa bertani Miss? Karena tanahnya yang subur ya, cocok untuk lahan pertanian. Ya, dataran tinggi itu cocok untuk lahan pertanian. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang contoh pemanfaatan dataran tinggi. Apa-apa saja contohnya Miss? Please lihat gambar ya sayang. Yang pertama adalah lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, kentang, dan lain-lain ya. Kalau misalkan students pergi ke Brastagi, coba lihat apa-apa saja yang mereka tanam. Lahan pertanian sayuran banyak ya sayang. Banyak yang mereka tanam. Misalnya kol, brokoli, wortel, kentang, daun sop, daun pre, banyak yang mereka tanam di sana ya sayang. Jadi dataran tinggi itu menjadi lahan pertanian sayuran yang bagus untuk mereka. Oke sayang. Next, lahan perkebunan. Lahan perkebunan apa Miss? Lahan perkebunan teh, cengkeh, dan kopi ya. Tak heran banyak di sana anakku penghasil kopi, penghasil cengkeh, dan penghasil teh ya. Next, lahan peternakan sapi penghasil susu. Nah, di Brastagi juga ada ya sayang, lahan peternakan sapi penghasil susu. Oke. Dan next, sebagai area permukiman penduduk. Area permukiman penduduk. Kalau kita ke Brastagi, kita lihat banyak penduduk yang sudah bertempat tinggal di sana. Baik itu di kaki pegunungan, di daerah-daerah Tanah Karo, Brastagi sekitarnya ya. Kemudian karena memiliki udara yang sejuk, pemandangan alam yang indah, yang sangat indah, maka tak heran dataran tinggi menjadi salah satu tempat rekreasi yang digemari oleh banyak orang. Ayo anak-anak Miss, siapa yang pernah rekreasi jalan-jalan ke Brastagi, ke Tanah Karo, ya kan, ke Kabanjahe, melihat banyaknya pemandangan, kemudian rekreasi ke tempat-tempat bermain, Mickey Holiday, kemudian itu mengambil stroberi ya. Nah, banyak tempat-tempat rekreasi yang mereka bangun di situ. Ya, yang membuat kita untuk menarik untuk pergi ke sana, jalan-jalan. Oke, kelas? Jangan lupa ada contoh pemanfaatan dataran tinggi yang tadi Miss jelaskan. Yang pertama sebagai lahan pertanian, next sebagai lahan perkebunan, kemudian sebagai lahan peternakan sapi,
dan area penduduk, dan yang terakhir sebagai tempat rekreasi. Oke kelas, hari ini kita hanya membahas mengenai bukit dan dataran tinggi. Anak-anak Miss jangan lupa dihafal, diingat, dan dibaca apa-apa saja pemanfaatannya. Oke kelas, until here our meeting, keep spirited and be the best. See you next time my kids. Bye-bye.